Gimana kabarnya Al? Ya baik ya. Baik. Masih mengantuk Al? Enggak. Oh enggak. Alicia biasanya bangun jam berapa? Hmm, Maksud saya jarang loh ada yang milih course pagi gitu. kadang pagi, kadang agak siang dikit. Kok course-nya mulai dari pagi, maksudnya selain yang ini. Iya, iya. Ya memang course pagi supaya kan siang-siangnya ada course-course yang lain supaya nggak nabrak. Oh, jadi course-course yang lain itu habis ini masih banyak gitu. Iya. Oh, wah, laris sekali ya Alicia ini. Oke, Al. Gimana, Al? Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sebelum kita lanjut ke materi hari ini? Yang kemarin Iya, silahkan. nggak tahu, aku bingung. Oh, udah dilihat-lihat tapi Udah. saya udah ini ya koreksi kok yang apa sih koreksi apa namanya evaluasi yang kemarin maksudnya tugasnya sudah aman gitu. Tidak ada Al, bingung Nggak karena saking kayaknya. banyaknya. Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Oke deh kalau gitu. Jadi hari ini kita akan coba belajar tentang visualisasi dan animasi ya. Sebenarnya di sini part bahwa kita dapat menjadikan file kita itu .apk. Al. Nah, cuman saya ragu apakah nanti ini akan berhasil atau tidak. Saya tidak pernah coba lagi, cuman nantilah kita lihat gimana-gimananya. Oke, Al? Nah, sekarang yang Alicia perlu lakukan adalah perhatikan saya sebentar, oke? Karena kita akan memulai. Hold on. Alicia sudah siap? Nggak ada pemanasan ya, Alicia? Iya, Maksudnya nggak ada main game. Aman ya? teman. Oke, there we go. Visualization. Maaf ya, suara saya masih belum normal ternyata. Jadi agak ya kecil lah. Oke, visualization and testing. Jadi hari ini kita coba melakukan visualisasi. Visualisasi ini maksudnya gini sih. Kita akan coba menganimasikan nanti. Dan testing ini maksudnya testimoni aplikasinya dan kalau ada kesempatan kita buat versi .apk-nya. Dan versi .apk itu mengizinkan Alicia mempublish, menge-share filenya itu ke teman-temannya gitu atau di sharing gitu, something like that. Oke, so jadi we have done with all of this stuff. So we have validate the timer and then we also, excuse me, we have validate the data and then we have also done with the timer. Today we'll talk about how we can create something nice with colors in Kiwi. Okay, Al? So we'll talk about this. And this is very and quite simple, Alicia. Why I say that? Well, it's not like in PYQT we have to use set style sheet. In here, something that you just need to use is we call it as a window. So you just need to say if you want change your background, you do not need to use set style sheet like Kiwi. Instead, you just need to say from Kiwi dot core dot window import window, and then the color you need to use R, G, B, and A, Alicia. Okay, what is that?
RGBA itu red, green, and blue. Nah, A-nya ini apa? Alpha. Alpha itu apa? Alpha itu tingkat solidi apa namanya? Tingkat apa ya bahasanya? Kesolidan warnanya, tingkat kekerasan warnanya, tingkat kecerahan warnanya. Satu yang paling tinggi, nol yang tidak ada. Jadi rentang nilai semuanya kalau di KIP itu RG sama B-nya itu 0 sampai 1. Oke, Al? Nah, cara menerapkannya kemudian gimana ya? You just need to say window dot clear color. Nah, saya nggak tahu kenapa perintahnya clear, kenapa nggak add color, kenapa nggak implement color, I don't know why. But you just need to use window.clear color and then the color that you want to implement. Okay, Al? That's all. And then it will like this later. Oke, jadi kalau Alicia menggunakan warna begini, kemudian menerapkannya dia akan seperti ini. Gitu. Kesemuanya. Kesemuanya dia demikian. Oke. Nah sekarang untuk yang button. Button itu dia nggak pakai clear color kalau yang button. Dia makainya dot background color. Jadi Alicia kalau mau menggunakan warna yang ini warnanya begini nggak hitam karena dia mengikuti warna latar belakangnya. Kalau Alicia mau membuat warnanya dengan warna yang berbeda, Alicia dapat menggunakan button dot background color sama dengan button color. Nanti dia akan menerapkan warna. Gitu ya, Alicia. Oke, Al? Ada yang mau ditanyakan dua hal ini? Satu hal lagi, satu hal lagi. Alicia dapat juga menambahkan suatu warna dengan tag di Kiwi. And then this is how you would do that. Tag sama dengan the color, pakai tag gitu ya. Ini tagnya, kemudian ini colornya, enter your name, kemudian harus ada tag penutup. Ini kayak HTML, color, gitu. Oke, Al? Nah, kemudian ini cara Alicia menerapkannya, markup haruslah true. Gitu. Bebas mau yang mana. Yang paling mudah sih yang 1, 2 ya. Dan ini tag-tag yang lainnya, Al. Oke? Nah, sekarang ada yang mau Alicia tanyakan? Kalau semisal mau yang kayak dark color gitu, Dot, ap- apa, Al? Dot color. enggak yang kedua. Oh, yang ini. Yang pertama deh. Yang pertama. Oh, hold on. Baterai saya mau habis. Oke, yang ini. Itu kan clear color. Kalau Yep. semisal semisal mintanya warnanya bukan yang kayak cerah gitu, mintanya warnanya dark gitu, emang dia harus tetap pakai clear color. Iya, clear color. Maksudnya nggak warna pink kan, Iya. Alicia? Oh, iya, tetap pakai clear color. Kita buktikan langsung. Supaya kita tidak bertanya-tanya ya, lebih banyak. Ntar ya. Saya makainya sih warna. Saya pakai warna hitam ya. Aduh, nggak saya. PS Code-nya terlalu berat di laptop saya. Al. Hold on. Nah, ini dia Alicia. Oke, Al. Ini dia. It's. Nah, ini dia. Jadi saya pakai Alicia nanti tinggal manggilnya from kiwi.core.window import window gitu. Kemudian Alicia definisikan warnanya boleh secara langsung begini
boleh juga dalam yang berbeda begini. Yang berbeda maksudnya misalnya random color sama dengan pakai randit aja. Randit, ups, dari 1 sampai, ingat ya, oh bukan randit, sorry. Random. Karena random itu dari 0 sampai kurang dari 1. Ya, random dalam kurung, kemudian tutup kurung. Kok banyak banget nih? Aduh, random and random. Jadi al ya, koma. Nah, untuk alpanya bebas. Mau pakai 0,5 juga boleh, mau pakai 0,7 boleh. Bebas lah ya. Dan karena random belum ada, saya coba panggil. Ini dia. Oke. Nah, ini kan awalnya saya pakai warna ini nih, Al. Warna hitam nih, Al. Jadi kalau Alicia run, ada mana nih? Waduh, mana dia nih? Ah, ini nih. Warnanya warna hitam ya, Al ya. Oke. Nah, sekarang misalnya Alicia pakai ini semuanya pakai warna hitam. Diterapkan ke semuanya. Nah, sekarang kalau Alicia mau pakai warna yang lain, misalnya saya terapkan random, tetap clear color ya, Al. Ini kita hapus. Saya mau bilang ori color, my color. Hmm. Kemudian di sini kita pakai random. Nah, gini Al. Nah, ini nanti setiap Alicia run, dia akan berwarna berbeda-beda karena, nah, gitu Al. Oke? Lagi, tada. Nah, gitu. Lagi, tada. Clear color. Sesimpel itu, clear color. Nah, kalau tombolnya mau dibuat warna berbeda-beda juga, boleh pakai random juga boleh. Random. Oops. Random color. Nah, gini. Ini juga boleh nanti dia semoga kontras ya. Nah, gitu Al. Nah, ini nih merah darah keren. Enggak deh. Agak ini ya. Nah, gitu Al. Oke Al, aman? Aman. Oke, ada lagi? Bagus ya. Alicia bertanya. Belum. Belum ada. Oke, kalau belum ada sekarang kita lanjut. Yang tag, saya nggak menggunakan tag karena agak ribet. Jadi saya pakai yang mudah saja ya. Kehidupan ini sudah sulit, jadi janganlah mempersulit diri Alicia. Oke, nah sekarang ini dia animasi Al. Jadi animasi yang dimaksud di sini adalah bukan kayak animasi di film-film ya. Cuman ya ini. Jadi mau pilih Alicia pilih yang mana? Apakah yang ada kayak sesuatu hal yang dinamis bergerak gitu atau yang polosan begini? Saya yakin yang sebelah kiri. Betul Alicia? Iya. Iya, karena lebih kayak ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Kalau yang ini kita nggak tahu, nggak ada kepastian sama sekali. Ini ngapain ya sebenarnya saya gitu. Kalau ini psikologinya ada gitu ya. Itu kerennya animasi. Nah, sekarang kita coba membuat hal yang selaras kayak begini. Selaras dalam arti bukan di sini kita terapkan, tetapi kita terapkan nanti di bagian, nah ini dia. Ups, bukan di sini juga. Mana dia? Saya ingin jelaskan dulu animasinya diterapkan di mana, kemudian konsepnya gimana. Nah, kita akan terapkan animasinya di bagian mana dia nih? Nah, ini Al. Jadi agak aneh memang ya aplikasinya. Animasinya maksudnya agak aneh. Jadi kita akan menerapkan di squad counting screen-nya Al. Jadi di squad jam itu kan kita kan kalau squad jam gini ya.
Ideal ya. Kayak ke atas ke bawah gitu. Nah, kita coba menerapkan itu di sini dengan animasi. Dan yang hebat tentang animasi itu dia terlihat kayak ribet, tetapi sebenarnya animasi itu adalah perubahan posisi. Kenapa saya bilang perubahan posisi? Jadi ya kita akan membuat ini dan caranya itu gimana? Caranya itu ternyata yang pertama analisisnya itu animasi itu adalah suatu value yang bergerak dari value pertamanya ke value keduanya dengan rentang tertentu. Gitu, Al. Itu aja konsep animasi demikian. Nah, contohnya nanti dia akan seperti ini. Value satu dari sini ke value 2. Gitu. Nah, sekarang contohnya memang sederhana, tapi agak ribet memang diimplementasinya ya. Hmm. Nah, kita memerlukan apa yang disebut animation di KB. Dan ini dia perintahnya. From kv.animation, import animation. Gitu. Nah, kemudian animation ini memerlukan beberapa properti. Seperti durasi, nanti seberapa cepat dia. Kemudian property name. Nah, di sini value yang harus kita taruh. Nanti saya jelaskan lebih lengkap. Nah, sekarang di property name itulah kita bermain-main. Maksudnya bermain-main, property name itu adalah titik awal sekaligus nanti kita taruh titik akhirnya gitu. Jadi ada dua titik yang akan kita taruh. Atau kalau mau tiga titik sih boleh juga. Cuman semakin banyak titiknya dia kayak akan bergeraknya begini-gini nanti. Misalnya dua titik kan dari sini ke sini, Al. Kalau tiga titik berarti dari sini berhenti sejenak, kemudian ke sini gitu. Jadi kalau mau mulus begitu. Kenapa nggak satu aja? Ya itu pertanyaan bagus sekali ya. Kalau satu itu nanti dia nggak bisa, Al. Kalau satu itu bukan animasi. Karena animasi itu lebih dari satu value. Gitu, Al. Oke? Nah sekarang gimana sih caranya untuk melakukan itu semua? Pertama nanti kita mengenal ada istilah anim.start. Ini akan memulai animasinya. Yang kedua nanti setelah anim.start itu yang perlu Alicia kenal juga adalah gimana cara saya mengkonekkan setiap kejadian dengan animasinya. Nah, itu nanti pakai event handling. Nah, nanti tergantung fungsinya. Dan ini hampir sama seperti yang kemarin, fungsinya kita definisikan dengan sesuatu yang berbeda apa di tempat yang berbeda. Kemudian tinggal kita panggil di dalam kelas yang sama tentu saja. Nah, kemudian ada perintah animation repeat ini mengizinkan perulangan kalau true, kalau false tidak diizinkan. Nah, kemudian nanti di animasinya itu kan kita perlu kayak menyelaraskan antara angka dengan animasinya. Nah, itu nanti ada fungsi di belakang itu yang mengatur itu semua. Nah, fungsinya apa? Ah, di sini kita buat dia jadi dua file kan nanti Alicia. Yang pertama adalah sheets.py, yang kedua adalah runner.py. Nah, yang mengatur untuk apa namanya fungsi tulisan dari angka 1 sampai n itu adalah sheets.py. Yang runner.py itu adalah tempat animasinya. Gitu aja. Nanti saya jelaskan lebih lengkap. Oke? Nah, ini nih. Yang mengatur tulisan ini bergerak itu adalah sheets.py. Kalau yang ini runner.py-nya. Atas, bawah gitu. Oke? Oke. Nah, itu kok Mas ini masih konsepal. Nah, kemudian ini behind the scene yang terjadi itu seperti ini. Jadi posisi hint itu adalah posisi posisi tempat kita ingin memulai. Kemudian nanti yang kedua, posisi yang kedua itu maksudnya adalah posisi tempat kita mengakhirinya. Nah, di sini dia bilang ini harusnya down ya, bukan top. Jadi top sama dengan satu itu artinya memenuhi sumbu X. Jadi ini kayak 100% gitu Alicia. Ini 100%. Nah, kemudian kalau satu itu kan 100%. Kalau 0,5 berarti di akhir di tengah-tengah gitu.
Kalau 0,1 di akhir aja itu. Makanya ini di akhir topnya. Ini sama dengan down maksud saya tadi. Ya. Oke, Al? Ini gerakan. Nah, kemudian ini dia bentuknya. Nanti kita membuat animasi pertama dari top 0,1 dari bawah ke kedua itu satu ke atas gitu. Boleh nggak menyamping? Ah, boleh. Cuman saya nggak berhasil kemarin. Kenapa tidak bisa terus ya? Saya nggak tahu. Tapi boleh sebenarnya. Saya mungkin yang belum tahu aja ya. Nah, kemudian durasinya ini kecepatan untuk menuju ke sini, kemudian kecepatan untuk naik, kecepatan untuk turun dan kecepatan untuk naik. Gitu ya. Nah, kemudian ini nanti diatur di step time-nya. Oke. Nah, habis itu apa? Habis itu yang perlu kita lakukan juga adalah Alicia nanti perlu menyelaraskan animation.onProgress dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan. Itu dulu Alicia. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ada. Oke. Sekarang kita coba lihat ya. Itu masih animasi loh, belum ke visualisasi. Sebentar ya Al, saya ini dulu. Izin dulu bentar. Tenggorokan saya. Bentar ya Al. Oke. Jadi nanti Ali, jadi sekarang saya coba jelaskan ya Al. Jadi saya taruh di sini semuanya. Oke. Oke, jadi yang di main.py ini semuanya sudah jadi, Alicia. Oke. Sekarang kita fokus di animasinya di runner sama tulisan yang tadi. Nah, jadi sorry, ini. Nah, sekarang di runner saya perlu mengimport from kiwi.animation import animation. Gitu ya. Nah, habis itu saya memerlukan properti dari Kivi yaitu numerik sama boolean. Jadi saya nggak perlu membuat kelas dengan ini. Jadi ini objek yang udah jadi tinggal dipakai. Saya taruh dia dalam value sama finish. Untuk yang value ini karena ini nanti saya jadikan angka, saya akan membuat angka maksud saya yaitu perhitungan squatnya. Saya mulai dari 0. Kalau yang finish ini karena ya kita belum selesai lah. Jadi kita pulse up dulu gitu. Nah sekarang mungkin Alicia bertanya, loh kenapa harus pakai properti seribet itu ya? Padahal nggak bisa pakai variabel aja gitu. Mungkin pertanyaannya begitu. Betul nggak Alicia? Pertanyaannya gitu tapi. Iya. Ya iya lagi. Iya jadi pembuatan ini itu untuk mempermudah sebenarnya. Jadi nanti kalau Alicia membuatnya misalnya dalam bentuk variabel biasa, itu hanya sekali pakai Alicia. Jadi value ini bisa dipakai berkali-kali. Jadi saya tunjukkan ini value, di sini value, ini masih dalam satu kelas bisa variabel. Cuman di sini nanti di pemanggilannya mana. Harusnya dia di sini. Value. Control F value. Nah, ini Alicia, ini tuh dari yang sebelumnya. Kalau Alicia nggak make properti yang berlaku secara umum, Alicia harus definisikan di setiap layar. Dan itu ribet gitu. Jadi lebih mudah pakai yang ini. Lebih mudah pakai yang properti dari Kiwi gitu. Jadi sebenarnya itu mempermudah kehidupan juga gitu. Itu maksud saya. Nah, dua hal ini. Dua hal. Mana dia?
dua hal ini Alicia. Oke, finish juga demikian. Nah, sekarang apa? Kita membuat kelas kayak biasa. Kemudian secara default totalnya nanti, total ini maksudnya adalah total waktunya ya. No, total squat jamnya secara default kalau Alicia nggak setting nanti. Cuman di sini kan di mainnya kita settingnya totalnya itu 30. Jadi total squat jamnya 30. Nah, Alicia tinggal bilang self.total sama dengan total, self.button text in progress sama dengan squat atau apapun lah. Bisa sama squat juga. Kemudian self.animation sama dengan animasi pertama ditambah animasi kedua. Animasi pertama itu bergerak dari di bawah, kemudian nanti step time-nya dibagi 5. Bagi 5 ini artinya dia menuju ke sini nanti cepat banget Alicia. Pokoknya semakin banyak pembaginya itu kan semakin kecil nanti durasinya. Itu nanti akan semakin cepat gitu. Kita coba lihat nanti. Kemudian saat dia turun itu agak lambat. Saya ingin memperlihatkan. Kemudian X ini adalah posisinya. Ini posisi X-nya itu kalau dia 0 harusnya dia di sebelah sini. Tapi kita lihat. Saya mungkin belum men-setting sesuatu jadi dia nggak mau kayaknya nanti. Saya nggak tahu, belum tahu. Nah kemudian apa? Kemudian animation that repair true. Kita harus membuatnya true. Kemudian animation that on progress sama dengan self dot next. Buttonnya adalah nanti di sebelah sini posisinya 0,2. Ini X-nya 0,2 sekitar sini. Y-nya 0,1 sekitar sini. Berarti posisinya sekitar sini ya. Gitu. Kemudian posisi hintnya itu ini size-nya, ini posisinya. Background-nya begini warnanya. Buttonnya ya. Nah, kemudian next-nya itu terjadi apa? Nah, di next-nya itu yang terjadi adalah kalau step-nya 1 artinya dia per step gitu ya. Maka value-nya itu ditambah 1 atau kayak terjadi perhitungan. Kemudian kalau perhitungannya sudah melebihi total maka repeat-nya kita false. Jangan lagi diulang pergerakannya. Finish-nya yang all-nya false jadi true. Nah, kemudian ini dipanggil di mana? Ini nggak dipanggil di sini Alicia. Itu nanti dipanggil saat kita ingin memulai ini, apa namanya? Aplikasinya. Mana dia? Self. Kita cari. Mana dia nih? Tuh, 2. Nah, ini dia. Nah, ini dia ngapain? Yang terjadi adalah value-nya 0 dulu. Value-nya 0. Nah, ini mengambil nilai dari sini. Ya. Kemudian finish-nya false juga. Button text-nya adalah in progress. Itu ada di instructions. In progress. Mana dia? Nggak ada kah? Select button in progress. Oh ya, ini dia. Saya nggak taruh di instructions. Kemudian repeat-nya true. Kemudian start self.button. Dia akan memulai saat menekan tombol atau button nanti di dalam aplikasinya. Nah, kemudian apa itu seconds.py? Nah, seconds.py ini nanti terhubung ke apa namanya? Timernya. Makanya di sini kita memerlukan bukan seconds.py, sheets.py. Nah, ini terhubung ke tulisan tadi. Jadi ini hanyalah tulisan-tulisan yang akan tampil. Jadi seolah-olah kita update tulisan-tulisan yang nampak itu nanti. Gitu. Nah, ketika ini selesai dan ini selesai, Alicia lanjut ke sini. Nah, sekarang karena sekuat jamnya itu terjadi di full screen, sebelum sih ya seharusnya, maka kita panggil di sini. Jadi runner.py itu dipanggil di sini. Sebentar, mana dia?
Ah, ini dia, bukan di full screen ya. Nah, ini dia. Jadi Alicia nanti panggil label sheets-nya itu, karena di sini dia memerlukan satu parameter yaitu total, itu kita buat 30. Kemudian runnernya kita harus selaraskan di sini 30. Step time-nya semakin besar, semakin lambat, semakin kecil, semakin cepat. Size hint-nya itu adalah posisinya, ukurannya. Kemudian dot bind, dot bind itu adalah pengikatnya. Alicia. Habis itu apa? Habis itu kita taruh ini nanti, maksudnya tata letaknya ini bukan di sini. Bukan di sini sama di sini. Ini hanyalah teknisnya atau behind the scene-nya. Terkait tata letaknya itu kita taruh mereka di sini. Oke? Nah, kemudian udah sih ya, itu doang Alicia. Kemudian run finish kita disable dan enable tadi kita mainkan. Nah, nanti saat Alicia run, aduh, warnanya terlalu terang. Nah, ini. Jadi run, kemudian masukkan nama Alicia, misalnya umurnya adalah 30, start. Nah, jadi sekarang seconds, oh ini pengukuran yang kedua ya. Kita coba tunggu 15 detik. Dia akan mendisable sebelum ini berakhir. Kita tunggu dulu ya. Saya ukur deh. Eh, waduh, denyut saya nggak ada nih. Waduh. Oh ya, ini udah nih. Misalnya 27 Alicia. Nah, kemudian Alicia apa namanya? Continue. Nah, ini dia squad jamnya. Oke, Al. Nah, saya nggak tahu kenapa dia nggak mau pindah ke sini. Perintahnya padahal udah bener itu. X-nya yang harus kita ini. Nah, ini nanti akan begini, Al. Nah, cepet banget tuh ketika turun. Per 10 loh ini, Al. Per 100 lebih cepat lagi. Ya, gitu, Al. Agak aneh nih ya. Ini orangnya kayaknya nggak normal yang melakukan squat kayak gini. Oke, Al? Begitu. Oke, kita tunggu dulu lah. Nah, ini yang mengupdate ini adalah yang seeds.py tadi. Kemudian posisi yang ini diletakkan di sebelah sini. Maksudnya di layar ini itu adalah di main.py tadi, bukan di squads.py-nya. Nah, akan continue, kemudian Alicia ukur lagi. Dan seterusnya demikian. Begitu, Alicia. Ya. Nah, sekarang Alicia coba lihat file ini dulu, tanyakan dulu. Saya tidak mau menjelaskan semuanya, nanti Alicia tidak dapat kesempatan bertanya. Dilihat dulu filenya. Saya kirimkan. Di replay saja nggak apa-apa ya. Eh, ini nanti Alicia ke bagian sini ya. Saya tunjukkan sebentar. Saya lupa ya menunjukkan. Kelihatan, Al? Kelihatan. Nah, nanti Alicia ke websitenya atau dari Algo PS Code boleh. Kemudian ke mobile development. Habis itu di lesson terakhir, Al. Lesson 4. Yaitu nomor, kita fokusnya sebenarnya di nomor 8 ini sama nomor 9. Nah, ini dia. Ini sebenarnya fokusnya di nomor 8 sama 9. Nah, kalau yang ini hanyalah ya rencana-rencana doang. Gitu, Al. Kalau mau ditaruh juga nggak apa-apa supaya hijau mungkin. Semuanya hijau kan? Gitu. Itu Alicia ya. Nomor 8 sama 9. Yang paling penting itu sebenarnya nomor 9 ya. Gitu. Nanti Alicia buka dari Algo PS Code, itu nomor 9, kemudian ditarik filenya ke sebelah situ. Oke, ini saya kasih coba filenya. Alicia coba lihat, mungkin mau ganti warna ya.
Oke, Al. Nah, ini saya baru menjelaskan animasi aja udah 37 nih, Al. Oke, silakan dilihat-lihat dulu, Alicia. Boleh sambil share screen ya. Kita diskusi. Asik ya kalau kita diskusi, Al. Maksudnya kalau jangan hanya saya yang berbicara gitu. Karena kalau saya yang berbicara kan untungnya nanti hanya ada di saya gitu. Ayo, Al. Oke, Al. Nah, ini ditarik aja ke sini filenya nggak apa-apa. Replace. Diblok aja semuanya kalau Alicia. Wih, banyak banget ya. Yang buat ganti warna tadi gimana? Ke atas, Alicia. Kayaknya dia di main.py deh. Bukan di main app.py. Nah, itu tuh. Window. Oh, kok nggak ada ya? Oh, coba lihat Alicia di main app.py.
Ini Alicia download file yang saya kasih dari Zoom kan? Udah, At- Hah? udah di download, jadi please. Oke. Coba ke atas yang main.py ini. Enggak, sorry, di main app.py. Main. Ke atas. Hmm, masa iya saya tidak menerapkan? Apakah saya salah mengirimkan Alicia? Coba pakai file yang ini Alicia. Oh, itu file revisi Alicia. Boleh hapus semua yang yang ada di sini Alicia. Saya salah kirim ternyata. Oke. Nah, itu dia. Udah hal? Ayo. Oke.
Dan Al, Dan oh, coba lihat. Alicia silakan kalau mau ganti-ganti color. Di baris kedua-dua ya. Udah muncul. udah. Oh, saya nggak lihat soalnya. Silakan. Ada yang mau Alicia tanyakan? Nggak sih. Hah? Ini buat apa? Hah? Yang mana, Al? Screen manager. Oh, Screen Manager itu buat transisi antar layar atau perpindahan layar lah ya. Jadi kayak engselnya lah bahasanya. Coba Alicia ubah-ubah di apa namanya di runner.py-nya Al, boleh dibuka. Nah ini kan aplikasinya di sini nih, animasinya di sini. Kalau ini nggak ganti per 5. Kenapa? Kalau yang soft animation nggak ganti per 5. Boleh, boleh. Jadi Itu cepet nggak? enggak, dia makin lambat. Yang di run main.py-nya ya. Oh, Oh, pink. Oke, start.
cepet deh tapi. Cepet. Itu menyesuaikan, Al ya. Itu maksudnya menyesuaikan itu apa namanya? Itu sesuai dengan waktu totalnya. Hmm. Jadi kalau Ali, tapi semakin besar pembaginya nanti semakin gitu Al. Coba deh, pembaginya 100 dua-duanya. Nanti itu bukan squat jam sih, loncat-loncat itu namanya. Bisa dicoba ya. Misalnya pakai 100 di bawah juga. Hmm. Oke, 17 Al. Buat pakai angka 17 misal aja nih. Saya mengukur tadi. Nah, coba. Tuh, itu lari kayaknya tuh. Enggak squat jam tuh Al. Itu lari kayaknya tuh ya. Gitu Al ya. Oke. Jadi semakin besar pembaginya dia semakin cepat. Yang normal sih dua ya. Yang normal tuh dua. Manusiawi lah maksud saya. Ya, kalau yang 100 kayaknya manusia super squat jamnya ya. Karena manusia normal tuh kayaknya mau lari ya. Mhm. Nah, ini agak normal lah ya. Jadi tidak tergesa-gesa juga gitu. Alicia, les selanjutnya jam berapa? Jam 9. Walah, saya belum jelasin satu lagi ya topiknya yang. Tapi itu opsional sih, .apk-nya. Nanti saya kirimin GitHub ya Alicia. Alicia bisa pantau cara menjadi. Hah? Oke. Oke. Sekarang boleh stop share ya. Saya mau simpulkan pembelajarannya hari ini. Oke. Jadi sebenarnya kita fokusnya di animasi ya buat hari ini. Nah, itu juga visualisasinya Alicia. Jadi animasi sama visualisasi. Karena yang coloring itu sebenarnya opsional banget. Opsional dalam arti coloring itu kan supaya aplikasinya nggak boring gitu ya kelihatannya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, nanti ada GitHub bagus. Saya dapat share ke Alicia. Ini GitHub-nya. Nah ini nanti saya kirimin. Ini punya tutor algo juga. Ini yang perlu Alicia install untuk membuat versi .apk nanti. Nah, ini di terminal melakukan ini. Kemudian ini nanti Alicia lihat-lihat besok kalau ada pertanyaan besok kita selesaikan. Tenang aja. Itu ya Al. Kemudian ini juga. Nanti saya bagikan ini. Kemudian yang ketiga itu satu lagi sebenarnya kita uji apakah aplikasinya itu bisa dijalankan di perangkat mobile. Nah, cuman apa namanya? Bahkan di grup pun saya belum sampai situ karena yang ini aja masih saya orangnya tidak memperhatikan kuantitas ya Alis ya. Maksud saya belajar ketika ngajar itu saya usahakan siswa saya memahami, nggak hanya sekedar mengikuti doang gitu. Jadi lebih baik saya pelan-pelan meskipun yang itu tidak didapatkan.
Karena lebih baik dasarnya kita kuatkan daripada nanti puncaknya bagus tapi dasarnya itu tidak kokoh gitu. Jadi akan mudah roboh gitu. Kalau dari prinsip saya. Begitu Al. Oke, itu kesimpulannya. Pertanyaannya kepada Alicia hanya ada dua. Apa yang kita pakai untuk mengganti warna tadi, Alicia? Yang ada, apa tadi? Clear? Clear, yang dot clear color itu. Clear color. Kemudian yang animasinya itu pakai apa tadi, Alicia? Yang Membuat animasi, dot pakai apa? animation itu. Hah? Self Hah? dot animation. Self dot Animation. animation, exactly right. Animasi itu konsepnya adalah, masih ingat Alicia? Dia punya posisi pertama ke posisi kedua ya. Itu konsepnya dari suatu animasi. Oke, Al? Hmm. Oke. Sulitkah hari ini Alicia? Mudah atau medium? Lebih nggak sulit dari yang kemarin. Lebih nggak sulit dari yang kemarin. Oke. Lebih nggak sulit. Oke, saya akan catat itu. Kayaknya nanti saya buat pola gimana cara belajar. Oke, selanjutnya saya ingin mengapresiasi, terima kasih Alicia sudah menepati waktunya. Kemudian terima kasih juga sudah hadir di sini. Saran saya adalah nanti Alicia coba gali lebih dalam tentang GitHub, cari semua referensi di GitHub, itu ada banyak sekali yang Alicia dapat pakai untuk membuat aplikasi mobile gitu. Kemudian saya minta maaf kalau suara saya tadi di tengah-tengah agak serak-serak becek gitu. Saya nggak tahu, saya pikir tadi malam udah selesai masalahnya. Saya minum obat 3 kali. Kemudian eh terakhir, minggu depan saya belum bisa ngajar Alicia. Saya akan libur, mau mengurus studi kedua sama mau libur. Ya, Cak, agak saya mau burn out rasanya, jadi mau istirahat dulu. Oke, nanti diganti kalau nggak salah sama tutor yang kemarin lagi. Dia yang dapat kelas Alicia. Aman, Al? Aman. Oke, kalau gitu cukup dari saya. Ada yang mau Alicia sampaikan? Hmm, Nggak ada. Oke, nggak ada. kalau tidak ada, terima kasih dan kita jumpa lagi minggu-minggu depannya ya. Nanti sampaikan aja kalau ada keluhan. Oke, bye-bye Alicia. Oke.